Sejumlah selebriti tanah air diyakini menerima karma akibat perbuatan mereka yang dianggap tak terpuji. Berikut ulasannya yang telah tim Putra Silampari rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Amar Zoni seakan mendapat karma akibat ulah perbuatannya. Nasib memilukan dialami oleh Amar Zoni. Karirnya sudah hancur. Amar Zoni sekarang sudah jatuh miskin dan hidup menderita setelah ia berkali-kali terjerumus dalam lembah hitam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Amar Zoni mengakui akibat penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya, semua yang dimiliki kini hilang dan hancur termasuk rumah tangga yang dibinanya bersama mantan istrinya, Irish Bella. Kata penyesalan sudah terlambat, kini Amar Zoni hanya bisa meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Entis Sutisna, komedian yang dikenal luas dengan nama panggung Sule ini sempat viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu yang lalu, setelah ia belak-belakan mengakui kalau dirinya sudah tak laku lagi di TV. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sule saat ia hadir menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo dan beberapa podcast lainnya. Sule mengakui sendiri kalau dirinya memang sudah tak ada lagi acara tetap di TV sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Sule, dirinya mengalami sepi job akibat ulahnya yang menolak roasting oleh komika Kiki Saputri, sehingga banyak netizen yang menyebutnya sebagai pelawak yang baperan dan sombong. Akibat mendapatkan citra negatif dari para netizen, Sule mengaku sangat berdampak besar pada karirnya di dunia hiburan. Dirinya tak laku lagi di TV lantaran pihak stasiun televisi tak ada lagi yang mau memakai jasanya. Dede Sunandar, beberapa waktu yang lalu, komedian Dede Sunandar membuat pengakuan mengejutkan terkait kondisi rumah tangganya yang tengah berada di ujung tanduk. Dede Sunandar menyebutkan kalau ia sudah tak lagi tinggal serumah alias sudah berpisah dengan istrinya. Bahkan perpisahan keduanya telah terjadi lebih dari setahun. Dede juga mengungkapkan kalau istrinya telah berkenalan dengan pria lain. Bahkan istrinya tersebut kerap mengirimi makanan kepada pria kenalannya tersebut. Kendati ada perasaan cemburu, namun Dede Sunandar mengaku hanya bisa pasrah. Dirinya menilai kalau perlakuan istrinya tersebut merupakan karma akibat perbuatannya di masa lalu. Karena dulu Dede Sunandar juga pernah berselingkuh, Dede mengaku pernah berselingkuh dengan seorang pemandu karaoke. Mario Teguh, dikenal sebagai seorang motivator yang sangat handal. Nama Mario Teguh sangat populer dan terkenal di tanah air. Menurut kabar yang beredar, pada masa kejayaannya, Mario Teguh merupakan motivator termahal di tanah air, dengan bayaran bisa mencapai 150 juta rupiah per jam. Namun kini, sang motivator kondang ini sudah tak pernah lagi terlihat di televisi. Pamornya telah meredup, karir yang ia bangun di panggung hiburan telah hancur akibat ulah perbuatannya sendiri. Banyak warganet berasumsi bahwa itu adalah karma baginya. Mario Teguh dianggap kena karma akibat perbuatannya yang tidak mau mengakui darah dagingnya sebagai anak, seperti yang telah publik ketahui. Mario Teguh pernah terlibat konflik dengan Aryo Kiswinar, anak kandungnya sendiri. Bahkan Mario Teguh sampai tidak mau mengakui kalau Aryo Kiswinar darah dagingnya. Saipul Jamil, di masa kejayaannya dulu, Saipul Jamil adalah salah satu artis papan atas tanah air yang kerap warawiri di layar kaca dalam mengisi berbagai program acara. Namun sayang, di tengah karirnya yang tengah bersinar, Saipul Jamil yang doyan bermain pedang-pedangan ini tersandung masalah hukum lantaran melakukan tindakan asusila sesama jenis. Akibat masalah hukum yang membelitnya ini, semua pekerjaan Saipul Jamil di stasiun televisi dihentikan paksa. Dengan kata lain, Saipul Jamil dipecat dan dibuang dari semua stasiun TV. Cut Tari, di era keemasannya, paras cantik Cut Tari kerap warawiri menghiasi layar kaca dalam mengisi berbagai program acara. Selain dikenal sebagai artis peran, dirinya juga dikenal sebagai presenter yang sukses. Namun di saat ia tengah berada di puncak popularitasnya, Cut Tari terlibat skandal video asusila dengan Ariel Noah.
Bahkan video mesum mereka sempat viral dan menjadi perbincangan hangat kala itu. Dan akibat ulahnya yang tak bermoral tersebut, nama besar Cut Tari di industri hiburan jadi tercoreng hingga karirnya seketika langsung hancur. Kontraknya yang sedang berjalan langsung diputuskan oleh seluruh stasiun TV yang memakai jasanya, dan sejak saat itu semua stasiun televisi memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Cut Tari. Ati Kodong, setelah menjadi juara kedua dalam ajang Dangdut Akademi Indosiar musim pertama, nama Ati Kodong melambung tinggi di panggung musik dangdut tanah air, hingga mengantarnya meraih kesuksesan di panggung hiburan. Namun sayang, setelah sukses dan terkenal, Ati Kodong dianggap seperti kacang lupa kulitnya. Ia dianggap lupa diri hingga dicap sombong oleh netizen, lantaran ia pernah sesumbar tidak mau lagi dipanggil tampil di Indosiar karena merasa sudah menjadi artis yang bukan sembarangan. Alhasil, akibat pernyataannya tersebut, Ati Kodong menuai kritikan dan cibiran netizen, hingga puncaknya ia dibuang dan tidak pernah lagi dipakai Indosiar. Meskipun ia pernah menjadi salah satu anak emas di stasiun televisi tersebut. Danang, sama seperti Ati Kodong, nama penyanyi Danang juga melambung tinggi di panggung musik dangdut tanah air setelah ia menjuarai kontestasi ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Indosiar. Namun setelah namanya populer dan terkenal, Danang juga dianggap seperti kacang yang lupa kulitnya oleh netizen. Danang dianggap sombong lantaran menolak diundang Indosiar untuk tampil di acara Destar Indosiar pada tahun 2019. Danang menyebutkan kalau ikut kompetisi dangdut bukanlah lagi tempatnya, lantaran ia merasa sudah terkenal. Alhasil Danang pun tidak dipakai lagi di stasiun TV Indosiar. Dan yang kesembilan, selebriti yang karirnya hancur akibat perbuatannya ada nama Ade Londok. Sempat populer dan terkenal setelah viralnya video saat ia mempromosikan kue odading. Ade Londok menjadi artis dadakan dan kerap diundang ke stasiun TV. Namun sayang, kesuksesan Ade Londok di panggung hiburan hanyalah sesaat. Karirnya hancur akibat ulahnya sendiri. Ade Londok dianggap mempunyai attitude yang kurang baik, hingga dihujat habis-habisan oleh netizen. Salah satunya adalah sikap kasarnya terhadap pelawak senior Malih Tongtong. Ade Londok dinilai tidak sopan terhadap komedian senior tersebut saat mereka tampil bersama dalam sebuah acara TV. Lawakan Ade Londok dinilai tidak lucu, terlebih lagi gaya bicaranya yang terkesan kasar dan tidak mendidik. Sejak saat itu nama Ade Londok mulai meredup dan dirinya sudah tak diundang lagi di televisi. Marcel Widianto sempat menjadi komika yang populer dengan segudang acara di layar kaca. Namun kini pamor Marcel di panggung hiburan sudah meredup. Semua itu akibat ulahnya sendiri yang merasa star syndrome setelah menjadi artis terkenal. Marcel jadi lupa diri hingga tidak profesional dalam bekerja, tidak disiplin dan sering datang terlambat. Hal tersebut diakui sendiri oleh Marcel Widianto saat hadir sebagai bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Marcel Widianto mengakui kalau dirinya tak laku lagi di TV lantaran telah diboikot sejumlah stasiun televisi karena sifatnya tersebut.